Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan, sekarang kita sampai pada bab 2, zat dan perubahannya. Ya, untuk pembahasan bab 1 ya, ini adalah buku IPA kelas 7 kurikulum prototype. Ya, untuk pembahasan bab satunya bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nanti seluruh buku rencananya akan dibahas mulai dari halaman pertama, bagian pertama sampai habis ya. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Kita bahas sekarang zat dan perubahannya. Nah, ini adalah bab 2 ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Oke, kita baca. Dengan adanya perubahan iklim, dunia saat ini mengakibatkan suhu secara global mengalami peningkatan. Kita mengenalnya dengan global warming. Warm sendiri artinya adalah hangat ya. Global warming ya, penghangatan atau peningkatan suhu secara global. Kenaikan suhu ini mengakibatkan lapisan es di wilayah kutub meleleh atau mencair. Hal ini mendatangkan bencana di bumi. Mengapa es bisa meleleh? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat es meleleh? Bagaimana cara kita memperlambat proses melelehnya es? Nah, ini pertanyaan yang akan terjawab di bab ini. Bab ini kalian akan mempelajari zat dan perubahannya, diantaranya mengenai perubahan suhu, berbagai sifat zat dan perubahan fisika dan kimia. Kalian juga akan menyelidiki faktor-faktor apa yang memengaruhi waktu melelehnya es. Kata kuncinya ya adalah zat ya, partikel, perubahan dan wujud ya, serta energi juga ya, salah satu. Pertanyaan, apakah yang ingin kalian temukan dalam bab ini? Ya, mungkin kita ingin menemukan bagaimana cara agar global warming bisa dihentikan atau paling tidak diperlambat, seperti itu ya kan? Nah, wujud dan model partikel. Amatilah beberapa benda yang sering kita temukan dalam keseharian kita di bawah ini. Kelompokkanlah benda-benda tersebut, bandingkanlah pengelompokan kalian dengan teman lain. Kita bisa mengelompokkan dengan cara kita masing-masing ya. Ada yang bentuknya bulat. Nah, ini bentuknya bulat. Nah, cuman bukan itu ya bab ini. Kita akan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya ya. P adalah padat, C adalah cair, G adalah gas ya, kita seperti itu ya. Padat itu kalau dalam bahasa Inggris itu solid ya, kita pakai bahasa aslinya aja ya, jangan pakai bahasa ini ya. Ini jangan P, C dan S, ini solid gitu aja ya. Solid kita biasakan ya. Padat ya. Solid ini adalah padat. Dan cair ini adalah liquid ya, kita biasakan dengan bahasa aslinya. Gas adalah gas. Nah, kalau ini adalah jelas solid ya, di sini solid atau padat. Nah, di sini adalah gas ya, spray ini adalah gas. Di sini adalah solid ya, solid. Di sini benda padat, di sini solid. Ini apa ini? Susu mungkin ya. Kalau susu adalah liquid. Nah, nggak jelas ini gambar apa ya, atau lilin ini. Wah, kita coba zoom, gambar apa ini? Lilin kelihatannya. Kalau lilin padat ya. Di sini liquid, di sini padat. Nah, bagian sini sebelum solid ya. Di sini solid, sebelum terbakar ini adalah dia liquid, terus kalau sudah terbakar menjadi gas. Ketiga-tiganya ada di sini lilin itu. Jadi lilin mencair dulu
Ya, kita buktikan lilin apa bukan ya di sumber aslinya. Kita lihat, kita perbesar. Bentar. Ini akan kita bahas nanti. Nah, ini sih ya, bagaimana kalau kita perbesar lilin kelihatannya. Oh, ini juga pecah gambarnya, lilin kelihatannya. Oke. Balik sini lagi. Kita langsung cek sini. Apa dasar yang kalian gunakan untuk pengelompokan benda-benda pada gambar 2.1? Adalah wujud zat. Ya, di sini ada 3 ya. Di sini ada solid yang masih padat sesaat sebelum mencair terbakar liquid, dan di sini gas. Tapi mungkin lebih yang dimaksud oleh pembuat buku adalah solidnya ini. Masih ingatkah kalian mengenai penggolongan benda padat, cair, dan gas saat kalian SD? Masih dong. Nah, ini kepotong kita ke sini ya. Pembagian benda tersebut adalah berdasarkan wujudnya. Ya, di tingkat SMP semua benda kita kenal disebut sebagai materi. Apa itu materi? Mari lakukan kegiatan aktivitas 2.1 berikut untuk mengetahuinya. Carilah pengertian kata materi, tulislah pada buku catatan kalian. Ya, kalian dapat menggunakan buku lain, ensiklopedia, kamus, atau sumber internet untuk memperoleh definisi, tulis juga data referensi yang kalian gunakan secara lengkap. Ya, coba kita Pak Asli sudah browsing tadi ya di Wikipedia. Jadi sumber informasi Wikipedia internet ya, sumber informasi Wikipedia ya, atau dari internet ya, dari internet situs Wikipedia. Nah, ini sudah saya siapkan lu. Ini Pak Ali lagi mendengarkan ini tadi. Nah, ini. Nah, dalam fisika klasik dan kimia dasar, materi atau jirib ya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume. Ya, kita tuliskan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi adalah ya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya. Kemudian oh ya, Pak Ali itu kenapa tadi mendengarkan Halloween, karena dulu waktu kelas 7 SMP itu lagi suka-sukanya sama Halloween. Nah, sekarang membahas materi SMP. Nah, Pak Ali pingin kembali mendengarkan lagu-lagu yang dulu Pak Ali dengarkan waktu SMP. Oke, itu ceritanya ya, sambil menyiapkan materi tadi mendengarkan lagu Halloween. Oke, itu intermezzo aja. Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, ya, dengan memiliki volume tadi ya, dengan memiliki volume. Nah, kita lihat apakah sesuai ya dengan memiliki volume. Namun sebenarnya ada sedikit masalah di definisi ini ya, karena ya di alam semesta ini ada juga yang disebut cahaya, ada energi. Nah, ada hubungan antara energi dan massa. Ya, cahaya itu juga bisa dibuktikan dia adalah materi. Kalau dia sedang memiliki massa juga bisa diartikan sebagai gelombang. Jadi
ini adalah materi nanti akan kita bahas kalau kita SMA ya. Sekarang masih SMP, jangan masuk ke situ dulu. Jadi ini kalau di situsnya disebut definisi dari fisika klasik ya, fisika klasik, bukan fisika modern. Jadi fisika nanti dibagi menjadi fisika klasik dan modern. Memang ada perbedaan cara memandang berbagai materi ya, berbagai masalah. Oke. Setelah mengetahui apa itu materi, kita akan menggunakan istilah materi untuk menunjukkan benda ya. Jadi materi adalah benda. Jadi benda adalah materi. Jadi kita mengganti kata benda menjadi materi ya. Karena definisi materi itu lebih spesifik ya. Menurut wujudnya materi dibedakan atas zat padat, zat cair dan gas. Ya, kalau di Avatar ya, padat itu kayak elemen tanah ya. Itu mewakili simbol padat. Pak Alus suka sekali dengan simbol-simbol ini. Padat, cair itu suku cair, suku air, dan gas adalah suku udara. Dan energi adalah suku api ya. Intermezzo lagi, ini banyak intermezzonya. Kalian telah mempelajari topik ini waktu SD, dan ini di luar konteks. Ini ide dari Aristoteles sebenarnya ya, membedakan materi. Dulu sejarahnya materi atau zat terkecil, bagian terkecil dari suatu zat itu ya ini dianggap sebagai ada elemen padat, elemen cair, elemen tanah ya, elemen air, elemen gas, atau elemen udara dan elemen api. Itu adalah ide sejak dulu, waktu ilmu pengetahuan belum semaju sekarang. Ditambah lagi akhirnya ada elemen kayu dan elemen petir. Jadi yang diadopsi oleh film-film cerita-cerita animasi atau kartun seperti Naruto, seperti Avatar itu sebenarnya dari ilmuwan juga. Ya, dari ilmuwan juga, dan dulu ini adalah masuk materi IPA. Tapi karena kemajuan teknologi, materi ini sudah dianggap kurang relevan. Ya. Nah, materi yang kita pelajari sekarang ini pun mungkin pada suatu saat akan menjadi tidak relevan kalau mungkin saja ya kan, kalau peradaban dan pemahaman pengetahuan manusia semakin maju. Kita lanjut lagi. Kalian pasti masih ingat keunikan air ketika kita dapat melihat dalam 3 wujud yang berbeda, yaitu es sebagai padat, air sebagai cair, dan uap air sebagai wujud gas. Apakah ini hanya terjadi pada air? Tidak. Ya, hampir semua benda bisa. Tetapi air ini perubahannya pada suhu yang tidak membahayakan, tidak terlalu membahayakan manusia, jadi mudah kita amati. Ya. Kalau besi cair, wah ini sudah membahayakan. Apalagi besi gas, itu sangat bahaya suhunya. Apakah kalian juga ingat apa saja sifat zat menurut wujudnya? Berdasarkan bersama teman-teman dalam kelompok yang ditetapkan oleh guru, kalian lakukan percobaan berikut. Aktivitas 2.2 di laboratorium IPA untuk mencari tahu. Jangan lupa menaati peraturan di laboratorium yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Nah, percobaan sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Percobaan 1, berubah bentuk atau tidak. Di bagian ini kalian akan diberikan benda-benda seperti balon, balok, kayu, teh. Bacanya teh ya, bukan teh, lebay itu. Ukuran gelas ukur dan beberapa wadah kosong lainnya. Menurut kalian benda manakah yang dapat berubah bentuk, mana yang tidak? Tentu saja yang sangat mudah berubah bentuk adalah yang gas ya. Kalau di bawahnya itu air padat, itu sangat susah berubah bentuk ya, kecuali padatnya itu lembek lah, itu mudah berubah bentuk. 4.7. Diskusikanlah bagaimana cara menguji apakah benda-benda tersebut memiliki sifat yang dapat berubah bentuk. Tulislah langkah-langkahnya, setelah itu lakukanlah langkah-langkah sesuai yang kalian diskusikan. Manakah materi di atas termasuk padat, cair, dan gas?
apakah ada perubahan bentuk? Nah, kita coba lihat di sini. Balon ini adalah gas. Ya, gas ini selalu menyesuaikan dengan tempatnya dan menekan ke segala arah. Ya, jadi kalau tempatnya adalah balon berbentuk bulat seperti ini, ya dia akan bentuk seperti ini. Kalau balonnya itu panjang, memanjang seperti ini, dia bentuknya akan memanjang. Jadi sesuai dengan wadahnya. Kalau itu sarung tangan yang kita gunakan sebagai tempat, ya dia bentuknya akan seperti tangan kita. Ya, itu adalah balon. Ada balon yang seperti ini ya, mirip sarung tangan. Kemudian kalau balok ini adalah solid atau padat. Ya ingat ya, S itu solid atau padat, G itu liquid dulu ya. L adalah liquid atau cair, dan G adalah gas. Gas itu ya gas ya. Nah, kita kayu jelas solid, teh adalah cair atau liquid ya. Gelas ukur gelasnya sendiri pasti ya padat solid. Dan beberapa wadah kosong lainnya, wadah kosong ini pada umumnya adalah solid. Menurut kalian, benda manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Ya. Nah, padat itu tidak berubah bentuk, cair berubah bentuk, dan gas berubah bentuk. Ya, ini cara perubahan bentuknya yang agak beda antara gas dan padat. Kalau cair hanya volumenya tidak berubah, kalau gas volumenya berubah memenuhi semua ruangannya. Kemudian sifat kompresibilitas atau kemampuan untuk meregang dan mengembang dan menyusut ya, mengembang dan menyusut. Bisa ditekan enggak? Pada bagian ini kalian akan menemukan 3 suntikan yang telah diisi dengan bahan yang berbeda-beda. Kalian menekan alat suntik ini untuk menguji sifat materi apakah yang dapat ditekan atau dikompresikan atau tidak. Sebelum melakukan percobaan, buatlah perkiraan atau dugaan atau hipotesa. Ya, menurut kalian suntikan yang berisi bahan apa yang paling mudah ditekan? Mengapa demikian? Jelas yang berisi udara itu mudah ditekan. Ini akan sulit ditekan, ini tidak mungkin ditekan. Kan gitu ya. Cair itu masih bisa, tapi walaupun sulit ya, kalau ini tidak mungkin. Percobaan menguji sifat kompresibilitas zat padat. Amatilah seberapa dalam kalian dapat menekan piston alat suntik tersebut. Tulislah hasil percobaan kalian ya. Jadi sangat sulit ya, ini hampir tidak mungkin ya. Hampir tidak mungkin. Jadi perubahan volumenya itu sangat-sangat kecil, jadi kayak nggak mungkin berubah. Jadi tidak kompresibel air itu. Kalau udara iya. Ya kalau pasir tanah jelas tidak mungkin. Amatilah seberapa dalam kalian dapat menekan piston pada alat suntik tersebut. Tulislah percobaan pada kelompok kalian dalam bentuk tabel. Apakah hasil percobaan kalian sesuai dengan hipotesis? Ya, wujud benda manakah yang paling mudah ditekan? Jelas yang gas. Apakah sesuai? Ya, kita lihat hipotesis kalian sebelumnya apa. Kalian telah mengetahui sifat-sifat zat padat pada zat cair dan gas dari percobaan. Namun, tahukah kalian mengapa zat pada umumnya keras, ya, sulit berubah bentuk dan tidak mudah ditekan? Ya, atau mengapa zat cair dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya? Dan mengapa gas adalah materi yang paling mudah ditekan? Ya, ini semua kunci jawabannya adalah kerapatan partikelnya berbeda. Nah, gas padat itu paling rapat ya. Kemudian kita mulai dari gas saja ya. Gas yang paling renggang ya. Kemudian cair atau liquid lebih rapat, dan solid atau padat yang paling rapat. Perbedaan sifat antara 3 wujud zat ini dapat dijelaskan dengan model partikel. Model biasanya digunakan ilmuwan ya. Jadi ini adalah model. Bentuk aslinya apa seperti itu?
Belum tentu. Boleh jadi malah kemungkinan besar tidak. Jadi model itu bagaimana kita menyederhanakan ya, menyederhanakan masalah. Ya, menyederhanakan masalah. Biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat kecil, ya, atau yang abstrak kita modelkan, ya, yang tidak dapat dilihat agar dapat dipahami cara kerjanya. Sementara partikel adalah bagian terkecil yang ada di dalam materi. Nah, ini definisi ya. Partikel adalah bagian terkecil dalam materi. Partikel-partikel yang ada dalam materi ini selalu bergerak, ada tarikan antar partikel yang satu dengan partikel lainnya. Nah, ternyata keadaan partikel-partikel zat padat, zat cair, dan gas berbeda-beda. Lakukanlah aktivitas 2.3 di bawah ini untuk menirukan model keadaan partikel pada ketika wujud zat yang berbeda-beda. Kalian dan teman kalian akan menjadi model partikel zat padat, cair, dan gas. Zat padat, sebanyak 6 siswa perempuan akan menirukan partikel dalam zat padat. Kalian semua anak perempuan ya, nggak boleh ada laki-lakinya ya. Membentuk 3 baris dan berdiri sangat rapat ya. Jadi 3 anak perempuan berbaris sangat rapat ya. Oke, kalau laki-laki semua boleh ya. Tidak ada jarak satu dengan yang lain. Namun ingatlah bahwa partikel selalu bergerak karena tidak ada ruangan untuk bergerak, maka partikel dalam zat padat hanya bergetar. Jadi nggak bisa bergerak, hanya bisa bergetar saja. Jadi ini hanya bisa bergoyang-goyang saja. Ini aja ya, sangat rapat. Jadi kalian harus menggetarkan tubuh kalian dengan mempertahankan jarak yang sangat dekat ini. Cobalah bergerak, agak sulit bukan? Apakah kalian dapat menghubungkan keadaan partikel ini dalam zat padat? Sifat zat padat sulit berubah dan tidak bisa ditekan. Jadi kalau orangnya banyak, kalau dilihat dari atas seperti ini adalah kepalanya. Kalau sudah dempet-dempetan, uwel-uwelan kata orang Jawa, ya seperti ini ya susah untuk bergerak. Bayangkan kalian dalam ruangan banyak sekali anak dempet-dempetan ya. Nah, seperti ini susah ya. Apakah kalian dapat menghubungkan keadaan partikel zat padat dengan zat yang sulit berubah bentuk dan tidak bisa ditekan? Iya. Dalam kondisi padat seperti ini, dalam kondisi saling berdesakan, susah bergerak. Dalam kondisi saling berdekatan, berdempetan ya, susah bergerak. Nah, zat cair, guru kalian akan memilih siswa-siswa untuk mendirikan partikel zat cair dengan cara membentuk 3 barisan yang teratur dengan ada sedikit jarak di antara siswa. Kalian dapat melakukan lencang depan untuk mengatur jarak ini lalu berpegangan ya. Nah, seperti ini. Berpegangan tangan dan ada jarak. Jadi ada jarak dan banyak anak seperti ini. Ya, jadi bebas bergerak, walaupun nggak bebas-bebas banget karena ada yang saling berpegangan. Tapi jauh lebih bebas daripada yang berdempetan yang di atas ini tadi. Ya, oke, ini ilustrasi zat cair. Kemudian satu tangan, sekarang bergeraklah dengan terus mempertahankan jarak yang satu sama lain. Kemudian tetaplah bergerak untuk membuat suatu barisan panjang, lalu kembali bentuk barisan seperti semula. Dapatkah kalian bergerak? Iya ya, walau masih harus mempertahankan pegangan tangan. Pegangan tangan. Nah, keadaan ini menunjukkan partikel-partikel dalam zat cair memiliki jarak sehingga partikel-partikel ini dapat bergerak sehingga zat cair memiliki volume tetap, bisa mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Ini sifatnya ya, volume tetap, bisa mengalir, berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Sekarang gas. Sebanyak 6 siswa laki-laki dapat menjadi partikel dalam gas, berdiri berjauhan satu ya sama lain. Ya, berdiri berjauhan. Ya, satu sama lain.
Lalu bergeraklah dengan bebas secara cepat ke segala arah. Yang satu lari ke sana, 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 bebas. Ya, partikel-partikel dalam gas memiliki jarak yang sangat jauh sehingga sangat mudah bergerak. Juga kalian dapat perhatikan bahwa volume gas berubah-ubah, demikian kedua bentuknya. Kadang agak berdekatan, ya, kadang berjauhan, ya. Kadang berdekatan, kadang berjauhan, ya, arahnya juga kemana-mana. Ya, sangat mudah ditekan. Kemudian, nah ini memiliki pola teratur, berdekatan secara kuat, bergerak acak, ya, ini pola teratur, kata kuncinya. Bergerak acak, tidak sedekat zat cair, zat padat, jaraknya berdekatan, tidak kuat, ya, berdekatan tidak kuat dapat mengalir. Kalau ini bergerak acak, renggang, berikatan sangat lemah, dapat menyebar dengan bebas. Gas. Nah ini sebagai contoh, ini gas LPG, di dalam ini cair loh ya, ini cair. Kalau sudah dibawa keluar, ini baru menjadi gas. Ya, ini baru menjadi gas. Ya, namanya LPG, liquid petroleum gas, LPG. L-nya ini adalah liquid. Jadi di dalam tabung ini cair, ya. Petroleum itu bahan bakar minyak, gas itu bentuknya gas, ya. Jadi kalau sudah keluar baru menjadi gas. Karena baru-baru ini ada anak yang eksperimen mengeluarkan, gak percaya kalau ini gas, mengeluarkan ternyata adalah cairan dan akhirnya terbakar dan anaknya harus ke rumah sakit. Kalau nggak salah itu sangat disesalkan. Waktu sekolah kemana saja? Ya, dengarkan kata-kata Bapak dan Ibu guru, ya. Memang di dalamnya fasanya atau wujudnya adalah cair dan bukan gas. Jadi jangan bikin percobaan tanpa konsultasi dengan guru atau orang tua, bisa berbahaya. Ya. Pernahkah kalian mencium aroma kopi dari kamar kalian padahal ayah kalian minum kopi sedang berada di ruang tamu? Pernah dong, ya. Atau kalian baru pulang sekolah tercium aroma masakan ibu kalian dari dapur sehingga kalian langsung merasa lapar. Kakak kalian hendak pergi menyemprotkan parfum di kamarnya, tetapi kalian dapat menciumnya padahal kalian berada di ruangan yang berbeda. Pernahkah hal itu terjadi pada kalian? Kalau Pak Ali sih pernah. Ya, kalian mungkin mencium bau lain, ya, bau sampah mungkin, bau asap, ya, atau bau bunga. Nah itu bisa tercium dari jauh. Aroma kopi, aroma masakan, parfum, bau-bauan lainnya dibawa oleh udara, ya, yang merupakan partikel gas untuk sampai kepada indera penciuman kita. Jadi gas, ya, dari semprotan parfum, ya, itu bisa nyebar kemana-mana. Ya, ingatlah bahwa partikel gas bergerak secara acak, dapat bertabrakan atau bertumbukan dengan sangat cepat sehingga bau-bau tersebut kalian rasakan walaupun jarak kalian cukup jauh dengan sumber bau. Proses ini disebut difusi. Ya, difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit. Ya, sampai keadaan seimbang. Ya, kata-kata kuncinya banyak, sedikit, seimbang, ya. Ketika partikel saling bertumbukan, maka bau menjadi menyebar karena bercampur dengan partikel lainnya. Difusi juga terjadi pada zat cair karena partikel dalam zat cair dapat bergerak. Kejadian seperti itu terlihat pada suatu zat warna diteteskan ke dalam zat cair seperti ini, akan menyebar. Tahukah kalian bagaimana cara kita mencium aroma masakan ibu atau bau parfum? Bahkan bau dari tumpukan sampah. Lihatlah bahkan hidung manusia pada gambar berikut ini. Nah, ini rongga hidung, di sini adalah serabut saraf. Nah, serabut saraf ini akan mengirimkan pulsa atau impuls ke mana? Ke otak. Ya, ke impuls ke otak. Ya, otak akan mengolah. Ya, dari sini ke sini, ya, otak akan mengolah, ya, ini dikirimkan ke otak, otak akan mengolah dan memberi persepsi.
Nah, aroma dan bau-bauan masuk melalui rongga hidung atau nostril. Lubang hidung itu nostril bahasa Inggrisnya ya. Saat kita bernapas, aroma dan bauan tadi kemudian masuk melalui rambut-rambut halus atau silia-silia yang ada di ujung saraf pembau. Aroma bauan itu melalui saraf disalurkan ke otak sehingga kita mengetahui bau tersebut. Jadi otak itu yang mengartikan bau itu, ya. Manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 jenis bau yang ada di dunia ini. Namun ada binatang yang memiliki indera penciuman yang lebih baik dibanding manusia. Bacalah fakta sains berikut. Fakta sains. Makhluk dengan indera penciuman paling tajam. Ya, kalian mungkin sudah mengetahui bahwa anjing sering dilatih oleh polisi untuk menemukan obat-obatan terlarang atau seorang buronan. Anjing-anjing pelacak disebut K9. Hal ini karena anjing memiliki sel penciuman yang banyaknya ribuan kali manusia. Sementara manusia memiliki 5 juta sel reseptor indera pembau, anjing memiliki 220 juta. Bayangkan 5 dibanding dengan 220 sel reseptor penciuman. Namun anjing bukan binatang yang memiliki indera penciuman paling tajam. Ya. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa gajah Afrika adalah makhluk dengan gen penciuman terbanyak, yaitu 2000 gen. Bandingkan dengan manusia yang memiliki 350 gen dan anjing 1100 gen. Namun, dapatkah kalian bayangkan polisi menuntun gajah untuk melacak obat-obatan terlarang atau buronan suatu kejahatan? Waduh, jangan gak efektif ya. Badannya besar, kopernya kecil. Jadi ya untuk melatihnya juga kesusahan, membawanya ke tempat juga kesusahan. Jadi anjing tetap pilihan terbaik ya untuk melakukan tugas tersebut. Anjing pelacak K9 di Polres Tegal dan gajah Afrika. Buatlah tabel 2.1 di bawah ini di buku catatan kalian, kemudian lengkapilah tabel yang masih kosong sebagai ringkasan dari bab sifat wujud materi. Di sini ada padat, bentuknya tetap, partikel-partikelnya sangat teratur dan memiliki ikatan sangat kuat antar satu partikel dan partikel lainnya. Tidak dapat ditekan, partikel-partikelnya sangat rapat, tidak ada jarak sama sekali sehingga tidak dapat ditekan. Cair bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Ya, partikel agak renggang. Ya, berikatan tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Ya. Oke. Ini hampir tidak dapat ditekan ya. Tidak dapat ditekan. Ini masuk sangat sulit ditekan. Ya, sangat sulit ditekan. Jadi bisa itu zat cair mungkin sangat sedikit, atau boleh kita katakan tidak dapat ditekan gitu aja deh, biar enak ya. Tidak dapat ditekan. Non compressible. Dianggap tidak dapat ditekan. Ya. Partikelnya memang renggang ya. Terlalu padat untuk partikelnya terlalu padat, masih terlalu padat sehingga sangat sulit untuk ditekan ya. Untuk masih terlalu berdekatan ya, masih masih terlalu dekat ya, sangat sulit untuk dilakukan penekanan.
sampai berubah volume ya. Bukannya tidak mungkin, tapi tenaga kita nggak akan kuat kecuali itu menggunakan mesin baru. Ya, kalau gas bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Ya, partikelnya sangat renggang. Ya, bentuk dapat ditekan ini. Kalau ini dapat ditekan karena partikel sangat renggang, sangat mudah dimampatkan. Nah, kalian sangat susah ya cair ini. Cuman kalau terlalu mampat, akhirnya akan berubah wujud dari gas menjadi cair. Ya, kalau dimampatkan akan berubah fasa, berubah wujud dari gas menjadi cair nanti. Contohnya adalah gas LPG tadi, dengan tekanan yang sangat besar ya. Itu bisa dimampatkan dan akan berubah wujud menjadi cair. Kecuali sambil memampatkan tetap dipanaskan, nah itu tetap dalam bentuk gas yang sangat jenuh nanti. Jelaskan peristiwa-peristiwa di bawah ini dari segi keadaan partikelnya. Kalian jelaskan ya, kalian tidak dapat menghancurkan baja dengan tangan kalian, ya, karena partikel baja jauh lebih rapat dan terikat jauh lebih kuat dari partikel di tangan kita, ya. Partikel baja, ya, lebih rapat dan berikatan lebih kuat daripada partikel tangan kita. Tangan kita ini 70 sampai 80% adalah cairan. Jadi tangan ini sangat kompresibel, ya. Bukan sangat kompresibel ya, sangat mudah berubah bentuk, sangat tidak level lah bahasa sekarang itu kalau dibandingkan dengan benda yang sangat padat seperti baja. Ada bagian padatnya pun di situ ada tulang, tapi tulang juga kerapatannya beda. Tapi kadang-kadang tulang bisa mematahkan baja karena struktur tulangnya itu lebih bagus. Hanya mematahkan, kalau menghancurkan nggak bisa. Susu dapat mengalir, ya, dan mengikuti bentuk gelas atau cangkir atau termos, ya. Partikel susu, ya, zat cair cukup renggang, ya, cukup renggang, ya, dan ikatan antara partikelnya cukup kuat, ya. Partikel cukup kuat, ya. Ini dari keadaan partikelnya ya. Kalian dapat merasakan hembusan angin di wajah kalian, ya. Partikel udara sangat renggang, ya, sehingga sangat mudah mengalir, ya. Partikel udara, angin, ya, adalah materi juga. Namun partikelnya sangat renggang. Ya, walaupun tidak bisa kita lihat,
ya, tumbukan dengan kulit kita bisa kita rasakan. Kulit kita bisa kita rasakan. Nah, maaf. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3 di bawahnya. Apakah gula pasir dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain? Apa yang terjadi? Ya, wujudnya tetap. Wujud gula pasir tidak berubah. Apakah gula pasir termasuk zat padat atau cair? Gula pasir ya termasuk zat padat. Jelaskan partikel zat gula pasir dalam gula pasir tersusun teratur, berikatan sangat kuat, dan berikatan sangat kuat gitu ya. Oke. Bayangkanlah kalian dan teman-teman kalian adalah partikel air. Buatlah cerita tentang diri kalian. Mulailah dengan wujud air sebagai zat padat atau es. Uraikan perubahan yang terjadi pada diri kalian saat kalian berubah menjadi cair. Kemudian kalian berubah wujud menjadi gas. Ya, saat di dalam kelas. Kami duduk teratur. Ya, dan berikatan sangat kuat dengan aturan kelas. Ya, kami seperti ya materi berwujud padat atau solid. Ya. Kemudian ini asumsi yang baik ya, bukan asumsi apa, analogi yang baik. Kemudian saya suka dengan analogi ini. Saya kasih warna yang berbeda. Saat istirahat, kami bebas berjauhan, namun harus ya tetap bertahan di sekolah. Kami lebih bebas bergerak, namun belum bisa pulang. Bergerak, namun belum bisa pulang. Ya, seperti wujud cair. Kemudian ya, yang ketiga adalah saat bel pulang berbunyi, ya, kami bebas ya pulang ke rumah masing-masing. Ya, kami seperti sudah tidak ada ikatan lagi. Ya, kami sudah tidak diikat oleh peraturan sekolah. Ya, kami sudah tidak diikat oleh aturan sekolah. Kami seperti materi berwujud gas.
kami seperti materi berwujud gas. Nah, ya, oke, ini analogi. Berikutnya, ketika Dewi baru pulang sekolah dan hendak memasuki rumahnya, ia sudah dapat merasakan wangi melati. Padahal sumber pengharum ruangan tersebut diletakkan di ruang keluarga yang berada di bagian belakang rumah. Jelaskan mengapa hal ini terjadi. Ya, ini terjadi gas sangat mudah berdifusi dan menyebar ya ke seluruh penjuru. Ya, termasuk ya pintu luar. Jadi ini terjadi gas sangat mudah berdifusi dan menyebar ke seluruh penjuru termasuk pintu luar. Jadi kita bisa menciumnya dari jarak yang cukup jauh. Nah, buatlah model partikel dan menggunakan barang-barang bekas, ya. Pakai yang ada di sekitar kalian. Model kalian memiliki 3 lapisan, yaitu padat, lapisan paling bawah, tengah adalah partikel cair, dan paling atas adalah partikel dalam gas. Mungkin kalian bisa bikin seperti ini ya. Ini bagian padat, ini cair, di sini adalah gas kayak dalam papan gitu. Yang padat nanti kalian tempatkan apa, tutup botol atau apa gitu ya, yang rapi gitu ya, barang-barang bekas ya. Boleh berbeda-beda ya, ada yang segitiga, terserah. Di sini cair agak renggang dan gas itu dibikin saja renggang ya, jadi cair agak renggang gitu. Nah, kalian bisa membedakannya seperti itu. Loh, sudah habis ya, sampai halaman 53. Kita cek 1, 2, 3. Wow, iya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan di perubahan wujud zat di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.